Halo, perkenalkan nama saya Nita Marsyanda Damayanti dengan NIM 23512030111111066. Saya merupakan mahasiswi jurusan Psikologi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial sederhana mengenai cara memodifikasi paradigma IEPS. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah file IEPS dari PsychoPy. Kita buka dulu untuk filenya, dan tampilannya akan terlihat seperti ini. Nah, IEPS sendiri merupakan singkatan dari International Affective Picture System yang dikembangkan oleh Peter Gillang. Di sini sesuai dengan namanya, IEPS akan mengukur afek dari individu berdasarkan stimulus gambar yang sudah dilihat sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk proses modifikasi, saya akan memberikan contoh gambaran mengenai eksperimen IEPS itu sendiri. Saya akan mengubah tampilan full screen window-nya agar masih bisa terlihat saat saya merekam dengan OBS. Lalu kita setel run dan kita lihat untuk tampilan running dari IEPS. Nah, tampilannya seperti ini. Kita langsung saja. Nah, ini merupakan stimulus gambar yang diberikan dalam IEPS. Lalu, responden diminta untuk mengukur perasaan mereka dengan menggunakan skala yang terdapat gambar. Nah, di sini ada dua gambar yang atas dan gambar yang bawah. Untuk gambar yang atas sendiri, responden akan diminta untuk mengukur afek mereka dimulai dari kotak paling kiri yang artinya semakin merasa tidak senang atau digambarkan dengan wajah cemberut, dan semakin ke kanan digambarkan dengan wajah yang tersenyum yang artinya semakin bahagia atau senang. Sedangkan pada gambar kedua itu bisa dilihat di sebelah kiri dengan wajah tenang dan titik kecil pada tubuhnya, lalu semakin ke kanan wajahnya seperti melotot dan ada ledakan di tubuhnya yang menggambarkan ketergugahan. Jika responden mengisi semakin ke kiri, maka akan semakin tidak tergugah. Sementara jika responden mengisi semakin ke kanan, artinya responden semakin tergugah, seperti itu. Nah, dari gambar tadi saya akan mengisi, saya senang dan saya merasa sedikit tergugah. Nah, seperti itu. Lalu untuk gambar-gambar berikutnya akan terlihat seperti ini. Nah, kita cukupkan untuk contoh running IEPS kita. Selanjutnya, kita akan langsung beralih untuk memodifikasi paradigma dari IEPS itu sendiri. Yang pertama, kita akan mencoba untuk mengubah warna latar belakang dari IEPS itu. Nah, di sini kita bisa langsung klik icon gerigi atau setting di sini. Lalu kita ke bagian screen dan kita langsung ke bagian background color dan ubah warnanya. Di sini saya akan mengubah warna yang semula adalah warna navy atau biru menjadi warna marun.
Nah, lalu langsung saja untuk klik insert. Nah, seperti itu. Selanjutnya, saya akan mengubah eksperimen info di bagian field. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa namanya adalah session dan partisipan dalam bahasa Inggris. Kita akan ubah untuk session ini menjadi usia, dan partisipan akan saya translate menjadi bahasa Indonesia, partisipan. Nah, seperti itu. Setelah Anda melakukan perubahan eksperimen info, jangan lupa Anda pergi ke data dan Anda juga ubah untuk data file name-nya. Nah, di sini terlihat bahwa eksperimen info adalah partisipan dalam bahasa Inggris. Kita harus ubah bagian eksperimen info partisipan ini dan disesuaikan dengan field di sini, yaitu usia dan partisipan. Akan saya ubah terlebih dahulu ini menjadi partisipan, dan saya akan tambahkan satu kolom lagi untuk kode usianya. Eksperimen info usia. Nah, bisa dilihat ya, di sini eksperimen infonya terdiri dari usia dan partisipan dalam bahasa Indonesia. Sudah sesuai dengan usia dan juga partisipan di eksperimen info bagian basic ini. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan untuk underscore, persen, dan S di sebelah kanan sini. Seperti itu. Nah, saya akan melakukan checking dulu. Oke, sudah selesai. Kita balik lagi untuk eksperimen info sudah, background color juga sudah, lalu data file name juga sudah. Sekarang kita bisa langsung untuk klik OK. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat dulu untuk tampilan dari pilot yang sudah kita ubah. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sebelumnya namanya merupakan session dan partisipan. Namun sekarang sudah berubah menjadi usia dan juga partisipan. Nah, untuk backgroundnya juga sudah berubah menjadi warna marun ya teman-teman. Nah, kita langsung saja untuk modifikasi yang kedua, yaitu saya ingin mencoba untuk menambah dan juga menghapus rutin. Nah, caranya mudah sekali. Pergi ke bagian insert rutin, lalu diklik dan pilih new. Di sini Anda bisa langsung masukkan nama untuk rutin Anda. Saya akan memberi nama contohnya pengantar. Lalu oke. Nah, di sini akan langsung muncul dot seperti ini, teman-teman. Ini bisa disesuaikan dengan di mana rutin baru yang ingin Anda letakkan. Di sini saya coba untuk meletakkan di rutin yang kedua, yaitu antara AIEPS dan B instruction. Langsung saja diklik kiri, dan rutin yang baru dengan nama pengantar itu langsung muncul di tempat yang kita inginkan tadi. Seperti itu cara menambah rutin. Nah, selanjutnya cara menghapus rutin atau menghilangkan rutin caranya juga sangat mudah, yaitu cukup dengan klik kanan pada mouse atau pada touchpad Anda. Lalu di sini ada pilihan untuk remove ataupun rename. Nah, karena kita ingin untuk menghilangkan atau menghapus rutin, maka di sini kita bisa langsung saja untuk klik remove. Nah, rutin pengantar tadi akan langsung hilang. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk merubah instruksi dari beberapa rutin yang sudah kita miliki nih teman-teman. Di sini saya memiliki instruksi tekan spasi untuk melanjutkan. Nah, saya akan mengubah untuk spasi di sini menjadi tekan mouse. Nah, seperti itu. Lalu, karena instruksinya sudah berubah dari spasi pada keyboard menjadi mouse, maka untuk responnya juga harus kita ubah. Yaitu yang awalnya keyboard, kita akan ubah menjadi mouse. Kita langsung klik saja, dan waktunya kita hapus, dan langsung klik OK.
Nah, respon baru yaitu mouse yang sudah sesuai dengan instruksi kita tadi itu sudah muncul. Dan jangan lupa untuk menghapus respon keyboard yang ada di rutin itu. Caranya juga sangat mudah, yaitu pergi ke baris respon keyboard ini, lalu klik kanan pada mouse atau touchpad, lalu langsung pilih remove key response 1. Nah, untuk respon keyboard itu akan langsung menghilang, seperti itu. Nah, untuk B instruction jika Anda ingin mengubahnya juga sama caranya seperti tadi. Sini kita langsung ubah dari spasi menjadi mouse. Lalu klik OK. Dan untuk key response-nya kita ubah dari keyboard menjadi mouse juga. Dan jangan lupa untuk dihapus untuk respon keyboard-nya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk example pic-nya. Kita bisa lihat di sini misal ada tulisan contoh sebagai awalnya. Kita ingin menambahkan instruksinya. Misal kita tambah perhatikan gambar ini. Lalu di bawahnya kita kita beri tambahan contoh. Nah, seperti itu. Misal tadi awalnya kan contoh saja, tetapi kita tambahkan instruksinya dengan kata perhatikan gambar ini. Nah, lalu kita langsung klik OK saja. Nah, di sini saya juga ingin mengubah untuk instruksi tekan spasi menjadi tekan mouse untuk melanjutkan. Dan otomatis untuk key response-nya juga harus diubah dari keyboard menjadi mouse. Nah, seperti itu. Untuk example respondi itu juga sama saja, tapi di sini saya tidak akan mengubahnya dan trial title dan selanjutnya juga saya tidak akan merubah untuk instruksinya. Tetapi kita akan langsung saja untuk merubah gambar. Nah, karena stimulus yang digunakan dalam IEPS ini berupa gambar, nah kita akan coba untuk merubah gambarnya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar baru dari eksperimen ini. Bisa kita lihat, ini merupakan gambar-gambar yang Anda lihat tadi saat kita melakukan running pertama kali. Ada anak kucing di pohon, lalu ada anak anjing, lalu ada pria yang di tengah salju, lalu ini ada gambar tangan, lalu keramaian dan juga kuburan. Mungkin beberapa gambar di sini itu terlalu eksplisit dan mungkin juga untuk sebagian orang akan sangat triggering. Kita akan ubah gambar-gambar tersebut dengan gambar-gambar ini. Nah, tentunya gambar ini juga sudah saya sesuaikan dengan kategori-kategori gambar sebelumnya, yaitu ada yang positive height, positive low, neutral height, dan lain sebagainya. Lalu saya juga sudah menyiapkan sebuah file Excel yang akan saya gunakan untuk menyertakan dalam PsychoPy nanti. Di sini juga saya sudah beri kode yaitu dengan stimulus. Caranya sama seperti apa yang sudah saya lakukan di video sebelumnya, yaitu kita harus mengcopy aspek terlebih dahulu gambar-gambar yang ingin kita gunakan dan kemudian disalin pada Excel yang akan kita sertakan nantinya. Caranya juga sangat mudah, yaitu kita pilih untuk gambarnya, lalu klik kanan, dan langsung saja salin sebagai jalur atau copy as path, dan disalin di file Excel tersebut, seperti itu. Lalu kita langsung saja untuk mengubah gambar yang ada di PsychoPy-nya. Di sini kita langsung ke bagian H praktis. Kita akan ubah gambar di bagian H praktis ini. Yang pertama, kita klik practice loop yang berwarna abu-abu ini. Lalu untuk condition-nya kita ubah. Yang awalnya kita menggunakan practice session, kita ubah menjadi file baru kita, yaitu practice session _ref. Lalu kita langsung sertakan, kita bisa lihat judulnya juga sudah berubah
menjadi practice session underscore ref, dan kita bisa lihat untuk kode di sini juga sudah berubah menjadi stim 2 kali underscore dan code dan stimulus. Awalnya tadi stimuli ya teman-teman, berubah menjadi stimulus. Lalu kita klik OK. Dan jangan lupa untuk gambar yang kita kodekan di Hapraktis ini, kita sesuaikan kode image-nya dengan kode yang ada di practice loop. Nah, karena di practice loop kita kodenya adalah stimulus, maka di bagian practice pick ini kita ubah juga kodenya menjadi stimulus. Gunakan huruf kecil semua. Nah, seperti itu. Jangan lupa untuk set every repeat, lalu klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini kodenya adalah stimulus. Dan di practice pick juga kodenya adalah stimulus. Nah, langsung kita klik OK dan modifikasinya sudah selesai. Sekarang kita akan coba untuk melakukan running pada IEPS ini. Nah, lihat ya teman-teman, untuk usia dan partisipan juga sudah berubah. Kita klik OK. Lalu di sini untuk warna latar belakangnya juga sudah berubah, dan instruksinya juga sudah berubah. Yang awalnya spasi menjadi mouse. Nah, di sini juga awalnya spasi menjadi mouse. Nah, untuk instruksi di sini awalnya hanya contoh. Nah, karena kita sudah tambahkan instruksinya menjadi perhatikan gambar ini, dan akhirnya tampilannya juga sudah berubah menjadi seperti ini, seperti itu. Nah, ini masih sama. Kita klik spasi. Ini untuk latihannya atau trials-nya. Lalu kita isi contohnya seperti ini. Nah, kita masuk ke bagian testing, dan fotonya atau gambarnya juga sudah berubah. Yang awalnya mungkin anak anjing yang berjumlah 3 menjadi berjumlah 2, seperti itu. Lalu untuk gambar selanjutnya, ini juga sudah berubah. Yang awalnya manusia di tengah salju menjadi manusia yang sedang membopong. Nah, ini juga ya teman-teman, tangan yang awalnya mungkin sangat triggering, kita perhalus sedikit dengan menggunakan perban. Nah, sampai di sini untuk tutorial modifikasi paradigma IEPS yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menyaksikan.